Puji Tuhan, bersyukur kita pagi hari ini buat kasih karunia kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Seluruh umat-umat ketebusan Tuhan, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dimanapun saat ini berada. Pagi hari ini saya rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita yang ada dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang percaya. Daud menyampaikan, menjelaskan di dalam Mazmur ini bagaimana kehidupan orang percaya dan bagaimana pengalaman hidup Daud di dalam Tuhan. Daud begitu percaya, bersandar, berharap, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka pengalaman-pengalaman hidup dialaminya bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana Daud memahami hidup di dalam Tuhan. Dalam firman Allah katakan demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Firman Tuhan katakan, sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum kita dikandung oleh ibu kita, Tuhan sudah memilih kita. Hidup kita semua ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 itu ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum kita di kandungan, bahkan sesudah kita lahir, hidup kita ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Bagaimana langkah kita, jalan hidup kita selanjutnya, Tuhan sudah menetapkan. Dan Tuhan tahu segala sesuatu hal dalam langkah hidup kita. Karena semua ada dalam kuasa, rencana, dan kehendak Tuhan. Kita sebagai orang percaya dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi apa yang Tuhan sudah tentukan dari semula, tak kalah kita hidup seturut dengan kehendak dan berkenan kepada Tuhan, maka apa yang ditetapkan Tuhan itu akan senantiasa menjadi bagian dan jalan hidup kita. Tetapi dalam perjalanan hidup itu ada kalanya ada pergumulan di sana, ada tantangan di sana, ada kesulitan-kesulitan dalam perjalanan hidup kita, dan mengakibatkan bisa kita tersandung, bisa kita terjatuh. Tetapi ada jaminan firman Allah kepada orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan, yang sudah dipilihnya menjadi umat kesayangannya, umat-umat yang berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Di dalam perjalanan hidup, acap kali kita tersandung, terjatuh. Tapi firman Allah katakan,
Bagi kita yang percaya, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang kita, yang memegang kita, sehingga kita kembali bangkit dan berdiri tegak untuk melangkah terus di jalan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita. Dan bagaimana dalam pengalaman hidup kita, seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur yaitu Daud. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bagaimana pengalaman Daud? Orang-orang yang berjalan, orang-orang yang sudah hidup dalam ketetapan yang Tuhan berikan, melangkah dalam jalan Tuhan. Orang-orang yang berkenan di dalam Tuhan. Bagaimana Daud memiliki satu pengalaman hidup, bahwa orang-orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Di dalam setiap perjalanan hidup, ada di sana problem, ada di sana kesulitan, ada di sana pergumulan. Tetapi satu kepastian bagi orang-orang percaya, di mana Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah hidup kita, supaya seturut dengan apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki, maka orang-orang benar itu tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Itu sebabnya menjadi doa dan pengharapan kita senantiasa, supaya kita tetap hidup di dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Sekalipun ada badai, ada gelombang, ada persoalan yang mungkin membuat kita terjatuh, tapi firman Tuhan katakan, Tuhan tidak akan biarkan kita sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang kita, dan Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Bahkan ada suatu jaminan kepastian bahwa Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa memelihara, menyediakan, mencukupkan apa yang diperlukannya. Bahkan firman Allah katakan, sampai anak cucu kita ada jaminan dan menjadi berkat. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti, tetapi menjadi berkat. Inilah kehidupan orang-orang yang hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, di mana Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, dan kita mau melangkah di dalam jalan yang sudah Tuhan tentukan bagi kita, berjalan seturut dengan rencana dan rancangan Tuhan. Maka percayalah, sekalipun ada badai gelombang yang akan kita hadapi dan mungkin membuat kita tersandung dan terjatuh, tapi yakinlah ada tangan Tuhan yang penuh kuasa itu yang akan menopang kita, mengangkat kita kembali supaya kita berdiri kembali tegak. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan umat-umatnya yang sudah dipanggil dan dipilihnya dan ditebusnya menjadi umat kesayangannya. Dan Tuhan akan menyediakan semua keperluannya. Tidak akan pernah meminta-minta sampai anak cucu, tetapi anak cucu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kami orang yang benar, orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena rancangan Tuhan, rancangan yang terindah. Karena Tuhan tahu rancangan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Sehingga sekalipun kami melangkah dalam perjalanan hidup ini berbagai banyak tantangan, sekalipun mungkin kami terjatuh, tapi Engkau tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak. Karena tangan Tuhan, tangan-Mu akan menopang dan memegang kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan pelihara, menyediakan, mencukupkan segala keperluan kami, dan menjadikan kami, bahkan anak cucu kami, menjadi berkat.
Sebabnya Tuhan tolong kami dan berkatilah kami senantiasa. Tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat bagi umat-umat ketebusan-Mu yang sudah menerima firman Tuhan pagi hari ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat kemurahan Allah, berkat sukacita damai sejahtera, berkat keselamatan yang ajaib, berkat perlindungan, berkat pemeliharaan Allah, berkat kesehatan yang sempurna, hikmat, akal budi, berkat-berkat Allah yang ajaib, mujizat demi mujizat terjadi. Apapun yang dikerjakan berhasil karena Tuhan menjadikan berhasil. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Bagi-Mu segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.